Halo semuanya, kembali lagi di channel Rionaldo Putra. Hari ini kita mau melanjutkan pembahasan dari buku Longman Preparation Course for the TOEFL Test, The Paper Test. Kita masuk ke skill 10 ya. Kita langsung aja, skill 10. Listen for negatives with comparatives. Nah, apa sih skill 10 ini? Jadi kalau kita melihat ada ekspresi negatif diikuti dengan bentuk komparatif atau perbandingan, maka yang harus kita cari dari jawabannya adalah yang merupakan bentuk superlatif atau tingkatan paling ya. Contoh soalnya kita bahas, what do you think of the new student in math class? No one is more intelligent than she is. Oke, kalau di sini kita perhatikan dari pembicara kedua, dia berkata no one. Ya. Dia berkata no one. Ini adalah ekspresi negatifnya. No one is more intelligent than she is. More intelligent. Ya. Artinya tidak ada seorang pun yang lebih cerdas daripada dia. Kayak yang kita cari di jawabannya adalah kata-kata yang paling pintar atau mengindikasikan tingkatan paling. Oke, kita lihat jawabannya ya. A, she is not very smart. Dia tidak terlalu pintar. Bukan itu jawabannya. Yang B, he is smarter than she is. Si pembicara yang laki-laki tadi berpikir bahwa dia lebih pintar daripada si cewek itu, ya, murid perempuan yang baru. Yang C, other students are smarter than she is. Murid-murid yang lain lebih pintar daripada dia. Enggak juga, gitu ya. Yang D, she is the smartest students in the class. Nah, di sini ada kata-kata smartest yang berarti superlatif ya. Smartest di sini adalah bentuk superlatif. Smartest students in the class. Oke, sekarang coba kita lihat situasinya. Kalau kita melihat bentuk komparatif yang diawali dengan kata-kata more atau memiliki akhiran di kata-kata tersebut, maka itu adalah bentuk dari komparatif. Sekarang kita lihat contoh soalnya ya. No one. Ada ekspresi negatif no one is more beautiful than she is. Ekspresi komparatifnya more beautiful, yang berarti tidak ada seorang pun yang lebih cantik daripada dia ya. She is the most beautiful, dia yang paling cantik ya. The most beautiful, ada kata-kata most yang berarti superlatif ya, beautiful. Kemudian yang he couldn't be, ini adalah ekspresi negatifnya. Happier, ini adalah bentuk komparatifnya, maka yang kita cari adalah superlatif dari happy. Jawabannya he is extremely, atau artinya he is extremely happy. Nah, di sini ada kata-kata extremely. Extremely ini adalah kata-kata yang mengindikasikan tingkatan absolut. Kita bisa pakai kata-kata seperti ini juga. Nah, baru kita ikuti dengan kata-kata happy. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba lihat contoh soalnya. Have you gotten over your cold yet? I couldn't be feeling any better today. Oke, di sini kalau kita perhatikan, ekspresi negatifnya adalah couldn't be feeling any better. Ya, couldn't be feeling any better ini adalah ekspresi komparatifnya. Maka yang kita cari adalah yang superlatif atau tingkatan paling. Aku tidak dapat merasa lebih baik lagi hari ini. Ya, berarti kan dia sudah sangat baik tuh. Oke, kita lihat jawabannya A, he's feeling terrific. Ada kata-kata terrific. Kemudian yang B ada kata-kata he felt a lot worse today. Yang C is not feeling too well today. Not feeling too well today. Yang D, he is a bit better today. Better today. Oke, kita bahas dari yang D dulu. He is a bit better. Dia merasa sedikit lebih baik. Padahal di sini tidak bisa lebih baik lagi. Berarti sudah yang paling baik. Kalau bit better masih bisa lebih baik. Berarti jawaban yang D bukan jawabannya. Oke, bukan jawabannya. Yang C is not feeling too well. Dia merasa tidak sehat hari ini. Ini juga bukan jawabannya, karena dia ngerasa dia sudah sangat baik gitu loh. He felt a lot worse. Worse ini tingkat perbandingan juga dari kata-kata bad. Dia merasa lebih buruk hari ini. Berarti bukan juga. Nah, jawaban yang tepat berarti adalah kata-kata terrific. Nah, terrific itu jangan diartikan sebagai menakutkan ya. Itu adalah salah satu arti dari kata-kata terrific. Tapi terrific juga bisa berarti very good. Terrific ini juga bisa berarti very good, jadi jangan sampai kita mengartikan terrific itu hanya memiliki satu arti saja. Karena terrific pun juga berarti very good, atau bisa berarti tingkatan paling.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. What did you think of Mike when you first met him? He couldn't have been more unfriendly. Nah, di sini kalau kita baca bahasanya, ini mungkin agak membingungkan. He couldn't have been more unfriendly. Ini terlihat seperti double negatif ya, karena ada kata-kata couldn't have, kemudian ada kata-kata unfriendly. Tapi kita harus perhatikan, ada bentuk komparatif di sini karena ada kata-kata more. He couldn't have been more unfriendly, ya. Yang kalau kita artikan sebenarnya agak lucu sih ngartikannya. Dia tidak dapat lebih tidak bersahabat, tidak dapat lebih tidak ramah. Ribet banget sebenarnya ngartikannya. Berarti dia sangat tidak ramah gitu intinya. Oke, kita tinggal lihat yang A. Di sini ada kata-kata extremely, tingkatan paling, tapi kata-kata yang digunakan adalah friendly. Dia sangat friendly, dia sangat ramah. Bukan jawabannya ya, karena di sini more unfriendly, tidak ramah gitu. Intinya dia sangat tidak ramah. Yang B, Mike couldn't have met him sooner. Ini nggak nyambung sama sekali ya. Ini artinya sudah kalau bisa bertemu lebih cepat. Mike seharusnya bisa bertemu lebih cepat. Ini lebih tidak nyambung ya. Ada kata-kata sooner, ini nggak ada sangkut pautnya dengan friendly. Mike didn't seem to like him at all. Oke, Mike sepertinya tidak menyukainya sama sekali. Oke, kita keep dulu yang C. Didn't seem to like him at all. Yang D, when he met Mike, he didn't have a friend. Ini nggak nyambung. Ketika dia bertemu Mike, dia tidak punya teman. Ya, kita jangan terjebak dengan kata-kata friend-nya ini ya. Jadi jawaban yang paling cocok ya, jawaban yang paling tepat. Kalau yang A tadi salah karena extremely friendly ya. Yang ini sooner tidak nyambung, yang D juga tidak nyambung. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Mike didn't seem to like him at all. Oke, kita lanjut. Oh iya, ini harusnya di sini. Nah, di sini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Did you see Teresa's grade on the math exam? It was unbelievable. No one else could have done better. Tidak seorang pun yang bisa melakukan lebih baik daripada si Teresa. Itu maksud dari kalimat dari pembicara kedua ya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakan lebih baik daripada Teresa. Oke, kita lihat dulu jawabannya. Teresa could have gotten a higher grade. Teresa bisa dapat skor atau nilai yang lebih baik. Lah, dia kan sudah dapat yang paling baik. Kenapa bisa dapat lebih baik? Berarti bukan ini ya. Ini kata kuncinya adalah higher grade. Bukan. Anyone could get a good grade. Siapapun bisa mendapat nilai yang bagus. Ini juga bukan ya. Yang C, Teresa got the highest grade. Oke, di sini ada kata-kata highest yang berarti bentuk superlatif, tapi kita keep dulu, kita jawaban yang D. A high grade is impossible for anyone. Nilai yang baik, nilai yang tinggi itu tidak mungkin buat siapapun. Padahal di sini no one else could have done better. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan lebih baik daripada Teresa. Berarti jawabannya adalah yang paling semakna dengan pembicara kedua adalah yang C. Teresa got the highest grade. Oke, sekarang kita lanjut ke ini ya, ke contoh soalnya. Kita bakal pakai soal nomor 2 ya. Ini adalah jawabannya. Coba kalian perhatikan dulu. Number 2. Is Paula lazy as usual this semester? She's never tried harder. What does the man mean? Oke, sekarang kita coba perhatikan transkripnya ya. Is Paula lazy as usual this semester? She has never tried harder. What does the man mean? Oke, kalau kita perhatikan di sini ada kata-kata never. Berarti ini adalah ekspresi negatifnya, kemudian diikuti dengan kata-kata harder yang berarti bentuk komparatif perbandingannya. Kalau diartikan, dia tidak pernah berusaha atau mencoba lebih giat. Tidak pernah. Ada kata-kata tidak pernah, berarti sebelum-sebelumnya dia tidak pernah. Tapi di kali ini dia berusaha sangat keras atau giat gitu ya. Itu arti dari kalimat ini ya. Kita lihat jawabannya. Paula is always lazy. Paula selalu malas. Mungkin jawabannya yang A karena ada kata-kata as usual yang berarti seperti biasanya. Tapi si man tadi bilang mengikuti dengan kata-kata she has never tried harder.
Kita balik lagi ke skill 1, perhatikan pembicara kedua, bukan ke pembicara pertama. Berarti jawaban yang A bukan ya, karena di sini ada kata-kata always, tidak semakna dengan pembicara kedua. Paula didn't work very hard this semester. Jawaban yang B, di semester ini tidak semakna dengan pembicara kedua. Tidak berusaha lebih giat, tidak semakna. Yang C, Paula made a strong effort. Paula berusaha sangat keras ya. Paula membuat usaha yang sangat keras. Paula berusaha sangat keras. Itu inti dari C. Kita keep dulu ya. Kita keep dulu untuk yang C. Kita lihat dulu ya jawaban yang D. Paula could have worked harder. Paula bisa bekerja lebih giat. Oke. Jadi yang di sini bukan jawabannya juga karena tidak semakna dengan pembicara kedua. Berarti jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Oke, sampai di situ dulu pembahasan kita untuk skill 10 dari Longman Preparation Course for the TOEFL Test. Kalau kalian suka dengan video kali ini, minta tolong klik like dan subscribe. Jangan lupa bantu sebarkan ke teman-teman kalian biar kita bisa belajar TOEFL bareng-bareng. Oke, I'll see you again on the next video about skill 11 tentang skill 11 dari buku Longman Preparation Course for the TOEFL Test. Bye bye.